Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS lahir ketika tokoh dari Yordania Abu Mus'ab al-Zarqawi yang pada tahun 1999 mendirikan Jamaat al-Tauhid wa al-Jihad atau JTWJ, yaitu organisasi tauhid dan jihad. Pada tahun 2004, JTWJ bergabung ke dalam Al-Qaeda bertransformasi menjadi Al-Qaeda in Iraq atau AQI. Zarqawi beranggapan bahwa dengan bergabung dalam Al-Qaeda dapat merekrut pasukan untuk berjihad dan memperoleh dana. Sedangkan Al-Qaeda sendiri memerlukan pasukan untuk melangsungkan jihad di Irak yang dianggap sebagai front jihad melawan Amerika Serikat. Lalu pada tahun 2006, AQI di bawah naungan Zarqawi menggandeng kelompok Sunni lainnya untuk menciptakan Majelis Syuro Al-Mujahidin atau MSM. Serangan Amerika Serikat yang menewaskan Zarqawi pada tahun 2006, pimpinan AQI diambil alih oleh Hamzah al-Muhajir yang mendorong MSM bergabung dengan kelompok pemberontak dan terorisme dari Timur Tengah untuk membentuk Islamic State of Iraq atau ISI. ISI ini disebut sebagai inkarnasi dari Al-Qaeda, akan tetapi hubungan antar keduanya sangat tidak baik. ISI pada awalnya dipimpin oleh Muhajir dan Abu Umar al-Baghdadi. Kemudian, keduanya tewas pada tahun 2010 sehingga kepemimpinan ISI diambil alih oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang mengembangkan kelompok ISI hingga saat ini. ISI melangsungkan aksinya untuk membantu perjuangan Sunni sehingga terlibat dalam perang saudara yang terjadi di Suriah. Pada 9 April tahun 2013, Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan ISIS yang mencakup kawasan Irak dan Suriah, serta mendeklarasikan berdirinya kekhilafan Islam. ISIS mengklaim jika dirinya mempunyai kewenangan agama, politik, serta militer bagi seluruh umat Islam di dunia, dengan mengajak seluruh umat untuk bergabung mendorong eksistensi kekhilafan Islam yang didirikannya. Ideologi ISIS kurang lebih sama dengan ideologi Al-Qaeda. Esensi ideologinya adalah jihad serta secara mutlak ingin membentuk khilafah Islamiyah. ISIS menganggap kekerasan jika didasarkan atas nama iman, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Untuk membentuk khilafah Islamiyah, mereka wajib berperang. Mereka menganggap Muslim yang tidak ikut berperang adalah Muslim yang tidak baik. ISIS mengajak seluruh umat Muslim di seluruh belahan dunia melakukan jihad untuk membantu terciptanya negara Islam. Terdapat pilar seperti filsafat, tasawuf, Syiah, dan Nasrani yang merupakan alasan lahirnya ISIS. Dan keempat hal tersebut dijadikan sasaran atas aksi anarkis ISIS untuk membangkitkan semangat untuk mendirikan kekhilafahan. ISIS mengklaim kendali atas agama, politik, dan juga militer untuk seluruh umat Muslim di dunia. ISIS juga menganut pemikiran ghulu fi takfir, yaitu menghukum para kaum muslimin yang tidak bergabung dengan ISIS karena mereka dianggap kafir dan murtad. ISIS dalam pelaksanaannya lebih tergesa-gesa jika dibandingkan dengan Al-Qaeda. ISIS ingin menciptakan kekhalifahan sekarang secara instan, sedangkan Al-Qaeda berpikir hal ini terlalu cepat dan merupakan jangka panjang sehingga mereka bergerak lebih santai, dan ISIS bertindak lebih agresif. Yang selanjutnya adalah karakteristik ISIS. Yang pertama, ISIS sangat berpegang teguh pada ajarannya dan orang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka dianggap kafir dan murtad. ISIS merupakan sebuah gerakan Islam transnasional yang dalam penyebaran ajarannya menggunakan cara yang ekstrem dan radikal. ISIS juga dapat disebut sebagai sebuah gerakan teroris dikarenakan mereka hanya mempercayai bahwa ajaran mereka bukan ajaran Islam yang paling benar. Oleh karena itu, mereka memberantas setiap orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka. Mereka tidak memandang apakah itu non-muslim ataupun muslim. Yang terpenting adalah mereka memberantas orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Selanjutnya, ISIS memiliki strategi dalam meyakinkan anggotanya untuk taat dalam ajarannya. ISIS memiliki strategi yang baik dalam merekrut anggota mereka dan juga membuat mereka sangat yakin dengan ajaran ISIS. ISIS membuat anggota mereka sangat menaati ajaran mereka dengan sangat baik. Anggota ISIS beranggapan bahwa jika mereka memberantas orang-orang yang berbeda dengan ajaran mereka, maka mereka akan dianggap sebagai pahlawan. Sebenarnya ISIS tidak memandang gender dalam merekrut anggotanya. ISIS tidak pernah memandang gender dalam merekrut anggotanya. Hal itu dibuktikan dengan adanya keterlibatan perempuan dalam beberapa aksi terorisme yang dilakukan oleh ISIS. Selain itu, ISIS juga dapat membuat keluarga anggota mereka juga terlibat dalam aksi terorisme yang mereka lakukan.
Selanjutnya, ISIS berjihad dengan menggunakan cara ekstrim dan radikal. ISIS menganggap bahwa dengan memberantas mereka yang memiliki ajaran yang berbeda dengan mereka, sama saja hal tersebut dengan berjihad di jalan Allah. Pemberantasan yang dilakukan kelompok ISIS biasanya dalam bentuk kekerasan seperti menculik, membunuh, ataupun membom suatu tempat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model dari gerakan ISIS. Jadi ciri dari gerakan ISIS ini hampir sama dengan organisasi Taliban di Afghanistan, Hizbullah di Lebanon, dan Hamas di Palestina. Menurut Abdul Wahid Maktub sebagai mantan duta besar RI untuk Keemiran Qatar, ada dua cara yang paling sering digunakan dalam perjuangan ISIS, yaitu suicide bombing atau bom bunuh diri dan kidnapping, penculikan. Para pengikut ISIS selalu gagal dalam perang biasa dikarenakan ketidakseimbangan oleh kekuatan antar mereka dan lawannya, dan juga kekurangan dalam masalah perlengkapan alat perang. Adapun pola gerakan ISIS yang memerlukan doktrin khusus yang intinya doktrin cinta hidup dan mati atau loving life and death. ISIS mengutamakan ciri-ciri atau nilai-nilai pribadi tertentu untuk melakukan rekrutmen untuk pengikutnya. Yang kemudian nilai dan ciri-ciri ini memberikan identitas tersendiri bagi orang-orang yang tidak memiliki pendirian atau jati diri. Para pengikutnya menemukan rasa aman di antara anggota kelompoknya dan secara sukarela mereka bersedia untuk mengikuti perintah agar tetap menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ada beberapa ciri yang dapat dikenali dari sikap dan paham radikal, yaitu intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua ada fanatik, dalam artian selalu merasa dirinya benar dan merasa pendapat orang lain itu salah. Ketiga eksklusif, dalam artian membedakan diri dari umat Islam pada umumnya. Dan yang terakhir revolusioner, yang mengarah kekerasan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada juga ciri-ciri orang yang kemungkinan ingin bergabung dengan gerakan ISIS, yaitu introvert, tidak ingin bergabung dengan lingkungan, tidak ingin menyatu dengan lingkungan, selalu menyendiri, dan tidak mengakui Pancasila dengan ideologi negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebaran dan jaringan ISIS di Indonesia. ISIS menggunakan 3 platform media sosial utama, yakni Twitter, Facebook, dan YouTube untuk menyebarkan gerakannya. Dan tiap-tiap platform tersebut digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Twitter digunakan oleh ISIS untuk membagikan informasi kegiatan mereka. Facebook digunakan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang, baik yang telah memberi dukungan maupun sedang mencari dukungan kepada ISIS. Sedangkan YouTube digunakan untuk memposting video-video yang kontennya berisi mengenai aktivitas serta pencapaian yang telah diraih oleh ISIS. Mayoritas dari akun-akun media sosial tersebut dikendalikan oleh negara-negara kawasan Timur Tengah seperti Irak, Suriah, dan Arab Saudi. Untuk merekrut anggotanya, ISIS menggunakan media sosial dengan mencantumkan kata-kata atau kalimat seperti want to fight, unhappy, ready to do something different with your life. Setiap video-video yang mereka posting. Sedangkan dalam Instagram, mereka menggunakan hashtag Jihad of One untuk merekrut anggotanya. Kemunculan ISIS di Indonesia berawal dari beredarnya video yang berjudul Join the Ranks pada 23 Juli 2014 oleh Abu Muhammad Al-Indonesi, yang merupakan salah satu aktivis organisasi ekstrem Al-Muhajirun yang mengajak untuk bergabung dan melanjutkan jihad bersama ISIS. Menurut mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As'ad Said Ali, ISIS telah memiliki jaringan di Indonesia yang disebut dengan Jamaah Ansarul Daulat, yang merupakan gabungan dari sejumlah kelompok dan gerakan revivalisme Islam yang sebelumnya telah ada di Indonesia. Faksi yang tergabung seperti Jamaah Ansarul Tauhid, Jamaah Ansarul Khilafah, Mujahidin Indonesia Timur, dan Mujahidin Indonesia Barat.